Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin para pemirsa Pangkep TV dimanapun Anda berada, sehat-sehat kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Dan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Tentunya ketiga ini selalu kita dengar. Bahkan mungkin selalu kita saksikan para ustadz, para mubalik menyampaikan ketiga hal ini. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana implementasi kita di lapangan untuk mendapatkan rahmat itu, untuk mendapatkan keberkahan itu, dan juga untuk mendapatkan maghfirah itu. Tentunya jawabannya ada pada diri pribadi kita masing-masing. Pemirsa Pangkep TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang sering melakukan kebaikan-kebaikan di luar bulan suci Ramadan, maka tentu saja dia akan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai ladang untuk menambah kebaikan-kebaikannya. Begitupun orang di luar sana yang mana dia sering mengeluarkan sedekah, zakat, dan lain sebagainya, maka di bulan suci Ramadan ini pun dia akan menggunakan untuk menjadi ladang supaya bisa memperbanyak sedekahnya. Begitupun dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Bagi mereka yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan di luar Ramadan sana, maka tentu saja dia akan menggunakan bulan suci Ramadan ini sebagai ladang amal untuk segala macam kebaikan-kebaikannya. Pemirsa Pangkep TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat dengan sebuah kisah yang mana termaktub di dalam kitab Durratun Nasihin, bahwasanya dikisahkan di situ ada seorang pemuda. Pemuda ini adalah seorang ahli maksiat. Luar biasa sekali maksiatnya. Akan tetapi apa yang terjadi ketika di bulan suci Ramadan si pemuda ini meninggal dunia, justru dia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, bukan hadirin sekalian. Bagaimana kisahnya? Jadi pernah suatu ketika, dulu ada seorang pemuda bernama Muhammad. Muhammad ini adalah seorang yang dikenal sebagai ahli maksiat. Jauh dari kata taat. Dia tidak pernah melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan sampai subuh, 5 waktu terlewat terus menerus. Akan tetapi dijelaskan di dalam riwayat bahwasanya ketika mau masuk bulan suci Ramadan, asal kita tahu semua, si Muhammad ini berbenah diri. Si Muhammad ini luar biasa terbalik. Yang dulunya ahli maksiat berubah menjadi orang yang taat. Yang dulunya tidak pernah salat berubah menjadi orang yang rajin salat. Masya Allah, luar biasa. Bahkan di dalam riwayat itu dijelaskan juga bahwa sebelum bulan Ramadan masuk, si Muhammad ini bahkan pergi ke distro. Bukan distro. Pergi ke toko baju untuk apa? Untuk membeli pakaian yang baru. Lalu kemudian dia juga pergi ke barbershop. Bukan barbershop, akan tetapi dia pergi menata rambutnya. Untuk apa? Untuk memperbaiki penampilannya di bulan suci Ramadan. Bahkan dijelaskan juga di dalam riwayat itu bahwa si Muhammad ini luar biasa sekali. Dia mengqada semua salatnya yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya di bulan suci Ramadan itu. Pemirsa Pangkep TV dimanapun Anda berada, sehat-sehat kita semua. Setelah itu ada seorang alim ulama, ada seorang syekh yang memperhatikan tingkah laku si Muhammad ini. Karena semua orang di situ tahu bahwa siapa Muhammad ini. Muhammad ini adalah seorang ahli maksiat. Jauh sekali dengan yang namanya kata taat, jauh. Nah makanya
alim ulama ini memberanikan diri bertanya kepada si Muhammad ini. Muhammad, kenapa bisa kau berubah sekali? Padahal dulu di luar bulan suci Ramadan kau ini ahli maksiat, preman, jenggona kampung. Akan tetapi kenapa ketika bulan suci Ramadan ini kau berubah drastis? Ada apa denganmu wahai Muhammad? Ada apa dengan dirimu wahai Muhammad? Saya bertanya-tanya terus terang kepadamu wahai Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Muhammad pada waktu itu? Wahai Syekh, hadza syahrut taubah, hadza syahrul mubarak, hadza syahrul rahmah. Wahai Syekh, bulan Ramadan ini adalah bulan taubat. Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat. Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan keberkahan. Olehnya itu, saya tekankan di dalam diri saya bahwa bulan suci Ramadan ini, bulan yang akan masuk ini, bulan di mana saya berubah ini, bulan di mana saya bertobat ini, saya katakan di dalam diri saya bahwa bulan ini adalah bulan Ramadan terakhir di dalam diri saya. Olehnya itu, pemirsa Pangkep TV dimanapun Anda berada, Muhammad mengatakan bahwa ini adalah Ramadan terakhir di dalam dirinya. Makanya dia meyakinkan dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, setelah itu tidak lama kemudian mati Muhammad. Muhammad ini meninggal dunia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Syekh ini, ulama ini justru memimpikan si Muhammad. Dan di dalam mimpinya Syekh ini berdialog dengan Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Syekh? Wahai Muhammad, ya Muhammad, ma fa'alallahu bik. Wahai Muhammad, apa yang Allah sudah lakukan kepadamu? Oleh-oleh apa yang Allah telah berikan kepadamu? Apa yang telah Allah jaminkan kepadamu setelah kemarin di bulan suci Ramadan engkau beribadah kepadanya, engkau fokus melakukan salat kepadanya, engkau fokus untuk merubah dirimu kepadanya, kemudian engkau meninggal, ma fa'alallahu bik. Apa yang sudah Allah berikan kepadamu? Apa yang dikatakan oleh Muhammad pada waktu itu, hadirin sekalian? Wahai Syekh, ghafarali Rabbi bihurmati wa bita'zimi Ramadan. Wahai Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Wahai Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua kesalahan-kesalahan saya. Wahai Syekh, Allah menerima tobat-tobat saya. Makanya sekarang saya berbahagia karena Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan saya di tempat terbaik di sisinya. Karena apa Syekh? Bihurmati wa bita'zimi Ramadan. Karena saya hormat, karena saya mengagungkan dan saya bersukacita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah, apa ibrah yang bisa kita petik dari kisah ini? Bahwasanya sering kita mendengar bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang dikenal sebagai bulan taubat. Bahkan bulan Ramadan adalah bulan di mana pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tersedia bagi siapa saja yang ingin bertaubat kepadanya. Olehnya itu, Saripat Tangku Ngase, Pangkep TV dimanapun Anda berada. Olehnya itu, akhir kata bahwasanya marilah kita menggunakan, memfungsikan Ramadan ini sebaik-baik mungkin. Tidak ada salahnya kalau kita juga mengambil konsep dari Muhammad ini bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir di dalam diri kita. Karena tidak menutup kemungkinan, hadirin sekalian, betul apa yang dikatakan Muhammad, kalau kita tidak punya persediaan apapun, apa yang akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.